Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Lise dan Sukamto di part 2, di mana mereka memutuskan kembali ke kota dan menghadapi tantangan baru. Bagaimana kehidupan mereka setelah meninggalkan gua? Apakah cinta mereka mampu menghadapi rintangan yang muncul, termasuk masa lalu Lise yang kembali mengusik? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka ceritanya, subscribe supaya tidak ketinggalan update kisah selanjutnya, dan tulis komentar dari kota mana kalian menonton. Kami ingin tahu kalian semua mengikuti perjalanan mereka dari mana saja. Oke, mari kita lanjutkan ke kisah seru mereka di part kedua. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Langit pagi itu tampak cerah ketika Sukamto dan Lise meninggalkan perbukitan. Jalan yang menurun menuju kota terasa panjang dan asing, terutama bagi Sukamto yang sudah terbiasa dengan kesunyian alam dan suara burung di pagi hari. Kini, yang terdengar hanyalah deru kendaraan dan riuh orang-orang yang sibuk mengejar waktu. Lise duduk di sampingnya di dalam mobil kecil yang mereka tumpangi. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat rapi. Wajahnya tampak tenang tapi hatinya berdebar. Ini adalah langkah pertama untuk menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Sudah lama sekali aku tidak melihat kota, katanya pelan. Apakah kamu merindukannya? Tanya Sukamto. Lise menatap keluar jendela, memperhatikan gedung-gedung tinggi yang berdiri megah. Aku tidak tahu, dulu aku pikir tempat ini adalah segalanya, tapi sekarang rasanya seperti dunia lain. Sukamto hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin mengganggu lamunannya. Dalam hatinya, ia juga merasa canggung. Dunia Lise bukan dunianya, ia hanya seorang pekerja biasa. Dan di antara gemerlap kota ini, ia seperti titik kecil yang tidak berarti. Tapi setiap kali melihat Lise menoleh dan tersenyum, rasa takut itu perlahan menghilang. Mereka tiba di sebuah rumah besar di kawasan pinggiran kota. Halamannya luas, dengan taman yang masih terawat meski tampak sedikit sepi. Lise berdiri di depan pintu, menatap rumah itu lama sekali. Tangannya gemetar saat ia memegang gagang pintu. Aku pernah sangat mencintai tempat ini, ucapnya lirih, tapi tempat ini juga yang membuatku kehilangan diriku. Sekarang tempat ini bisa jadi awal yang baru, jawab Sukamto pelan. Mereka masuk ke dalam, udara dingin dari ruangan besar itu menyambut mereka. Semua tertata rapi, seolah waktu berhenti sejak Lise pergi. Di atas meja ruang tamu masih ada bingkai foto dirinya bersama keluarganya, bersama seseorang yang dulu pernah ia cintai tapi kini hanya menjadi bayangan. Lise berjalan perlahan, menyentuh bingkai itu dengan jemari gemetar. Aku masih takut, katanya lirih, takut semua ini menarikku kembali ke masa lalu. Kalau kamu mulai merasa sesak, kita bisa pergi lagi, jawab Sukamto lembut. Tidak ada yang memaksamu untuk tinggal di sini. Lise tersenyum kecil. Tidak, aku harus belajar berdamai dengan tempat ini. Hari-hari pertama di kota terasa canggung bagi keduanya. Lise mencoba menata ulang rumahnya, sementara Sukamto membantu sebisanya memperbaiki perabot, membersihkan taman, bahkan menata dapur yang sudah lama tidak digunakan. Namun di luar tembok rumah itu, dunia lain menunggu. Suatu pagi, ketika Sukamto pergi membeli kebutuhan di toko dekat rumah, beberapa orang memandangnya aneh. Mereka berbisik, melihat pakaiannya yang sederhana dan logat bicaranya yang bukan khas kota. Siapa dia? Bisik seseorang, pacar baru Nona Lise. Aku dengar dia cuma buruh dari luar kota, sahut yang lain. Sukamto pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Ia tahu cepat atau lambat Lise akan mendengar hal serupa. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Ketika ia pulang, Lise sudah menunggunya di teras dengan secangkir teh hangat. Kau kelihatan sedih, kata Lise, ada yang mengganggu pikiranmu. Sukamto tersenyum paksa, tidak apa-apa, aku cuma belum terbiasa dengan suasana kota. Lise menatapnya lama, seolah tahu bahwa ada hal yang tidak diucapkan. Tapi ia tidak memaksa. Ia tahu Sukamto adalah pria yang menyimpan perasaan dalam diam. Menjelang senja, mereka duduk di balkon rumah, menatap langit yang mulai memerah. Dari kejauhan terdengar suara mobil dan riuhnya kota, tapi di antara mereka hanya ada keheningan yang menenangkan. Aku takut kamu tidak betah di sini, kata Lise pelan. Selama aku bersamamu, aku tidak perlu merasa takut, jawab Sukamto. Lise menatapnya, senyum lembut muncul di wajahnya.
Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Dunia lamanya adalah dunia yang dingin, penuh kepura-puraan dan tatapan tajam. Ia takut Sukamto akan terluka oleh kerasnya kehidupan di kota yang dulu menenggelamkannya. Sementara itu, di suatu tempat di pusat kota, seseorang membaca berita tentang kepulangan Lise dari masa menghilangnya. Di balik senyumnya yang licin, ia meneguk segelas anggur dan berbisik pada dirinya sendiri. "Jadi kau sudah kembali, Lisa, dan kali ini bersama siapa?" Senja pun turun perlahan. Di rumah besar itu, Lisa dan Sukamto belum tahu bahwa langkah mereka kembali ke dunia lama baru saja membuka pintu bagi masa lalu yang belum selesai. Sudah 2 minggu sejak Lisa dan Sukamto menetap di rumah itu, suasana mulai terasa lebih hidup. Taman yang dulu dipenuhi daun kering kini kembali hijau, dan dapur yang lama tertutup kini sering dipenuhi aroma masakan sederhana. Sukamto mulai bekerja kembali di pabrik, sementara Lise perlahan menata hidupnya, membaca buku, dan sesekali menulis di meja ruang tamu. Namun kedamaian itu mulai terusik. Suatu pagi, ketika Lise membuka jendela, suara langkah kaki terdengar dari halaman depan. Seorang pria berdiri di balik pagar besi, mengenakan jas rapi. Wajahnya tampak familiar. Ia tersenyum samar begitu melihat Lise muncul di pintu. "Sudah lama sekali, Lise," katanya dengan nada tenang. Lise terpaku, wajah itu adalah bayangan dari masa lalu wajah yang dulu ia hindari. "David," katanya lirih. Pria itu melangkah mendekat. "Aku mendengar kabar kau kembali. Aku tidak percaya sampai aku melihatnya sendiri." Lise menahan napas, berusaha tetap tenang. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja," jawabnya. "Kau pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan semuanya. Aku pikir kau mati." Lise menatapnya datar. "Kau tidak mencariku." David tersenyum tipis. "Aku mencarimu, tapi mungkin bukan dengan cara yang kau inginkan. Dunia tetap berjalan, Lise, dan kau tahu, tidak ada yang bisa lari selamanya." Lisa ingin menutup pintu, tapi langkah Sukamto terdengar dari arah dapur. Ia muncul dengan pakaian kerjanya, membawa tas kecil berisi bekal. Ia berhenti begitu melihat pria asing itu berdiri di depan rumah. "Siapa dia?" tanyanya pelan. Lisa menelan ludah, lalu menjawab, "Dia, teman lama." David melirik Sukamto dari atas ke bawah. "Teman lama, atau pengganti baru?" katanya sinis. Sukamto hanya menatap tanpa bicara, tatapannya tenang, tapi ada bara kecil di balik matanya. Ia tak ingin mempermalukan Lise di depan rumahnya sendiri. "Lebih baik kau pergi," kata Lise akhirnya. "Aku tidak ingin membicarakan masa lalu." David tertawa kecil, langkahnya bergeser 1 langkah ke depan. "Kau tahu, Lise, aku tidak datang untuk bertengkar. Aku cuma ingin memastikan kau sadar dengan apa yang kau lakukan. Dunia ini tidak akan menerimamu kalau kau terus bersama orang seperti dia." Lise menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" "Lihatlah dia," ucap David sambil menunjuk Sukamto. "Orang seperti dia tidak akan bisa hidup di dunia kita. Kau akan menyesal." Sukamto mengepalkan tangan, tapi ia tetap diam. Lise mendekat, berdiri di antara mereka. "David, berhenti," katanya dingin. "Kau tidak berhak mengatur hidupku lagi. Dunia yang kau banggakan itu adalah penjara bagiku. Aku sudah cukup menderita di dalamnya." David menatap Lise lama. Senyum licinnya perlahan memudar. "Kau berubah," katanya akhirnya. "Tapi ingat, dunia tidak berubah hanya karena kau mau." Ia berbalik, meninggalkan halaman dengan langkah tenang. Tapi sebelum ia pergi terlalu jauh, ia menoleh sekali lagi dan berkata, "Aku akan datang lagi, Lise, kita belum selesai." Lise menutup pintu dengan gemetar. Suasana rumah kembali hening, tapi udara di sekitarnya seolah berat. Sukamto berjalan mendekat, menatap Lise yang kini bersandar di dinding dengan mata berkaca-kaca. "Kau baik-baik saja?" tanyanya pelan. Lise mengangguk, meski suaranya nyaris bergetar. "Aku tahu hari ini akan datang, aku hanya tidak menyangka secepat ini." Sukamto menatap ke arah jendela, melihat sosok David yang sudah hilang di tikungan jalan. "Dia mantanmu, ya?" Lise mengangguk lagi. "Dia orang yang membuatku pergi dulu. Aku lelah hidup dengan orang yang hanya mencintaiku karena harta. Dan sekarang dia kembali," ujar Sukamto datar. Lise menatapnya, matanya lembut tapi cemas. "Aku tidak ingin kau salah paham. Aku tidak punya perasaan lagi padanya." "Aku tahu," jawab Sukamto pelan. "Aku hanya khawatir dia akan membuatmu terluka lagi." Lise tersenyum pahit. "Dia tidak bisa lagi.
aku sudah tidak sama seperti dulu. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sukamto duduk di teras, menatap jalan yang gelap. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan cemburu, tapi rasa takut kehilangan. Ia tahu bahwa dunia Lise jauh lebih besar dari yang bisa ia jangkau, dan kedatangan David hanyalah permulaan dari badai yang mungkin akan datang. Dari balik tirai, Lise menatap Sukamto yang duduk sendiri di luar. Ia tahu pria itu sedang berpikir keras, menahan semua perasaannya dalam diam. Ia ingin menghampiri, tapi langkahnya tertahan. Dalam keheningan malam itu, keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing tentang cinta, tentang masa lalu, dan tentang masa depan yang tiba-tiba terasa tidak pasti. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah di pusat kota, David duduk di kursinya sambil menatap foto Lise di layar ponsel. Senyum licin kembali muncul di wajahnya. "Kau pikir bisa hidup bahagia tanpa dunia ini, Lise?" gumamnya pelan. "Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Di rumah besar itu, angin malam berhembus lembut melewati taman yang baru tumbuh. Sukamto masih duduk di teras, menatap langit gelap tanpa bintang. Di hatinya, ada firasat yang sulit dijelaskan bahwa ketenangan yang mereka miliki akan segera diuji. Hari-hari setelah kedatangan David terasa berbeda. Rumah yang dulu hangat mulai terasa dingin. Lise berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya sering melayang. Setiap kali ia menatap keluar jendela, seolah ia takut seseorang sedang mengintai dari balik pagar. Sukamto menyadari itu, meski Lise berusaha menyembunyikannya dengan senyum. Suatu pagi, ketika Sukamto sedang memotong ranting di halaman, Lise datang membawa secangkir teh. "Kau tidak perlu bekerja terlalu keras," katanya lembut. "Biar aku saja yang rapikan sisanya." Sukamto tersenyum, menerima teh itu. "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Lagi pula, aku senang melakukan sesuatu untuk rumah ini." Lise terdiam sejenak. "Rumah ini?" Ia menatap sekeliling. "Aku masih belum terbiasa menyebutnya rumah." Sukamto menatapnya pelan. "Karena ini mengingatkanmu pada masa lalu." Lise mengangguk perlahan. "Iya, dulu setiap sudut tempat seperti ini penuh orang tapi semuanya kosong. Mereka datang hanya untuk uang, pesta, reputasi. Sekarang berbeda, tapi tetap saja, aku takut tempat ini menarik mereka kembali." Sukamto tidak menjawab. Ia meneguk tehnya, lalu meletakkan gelas di meja kecil. "David sudah mencoba menghubungimu lagi?" Lise menunduk. "Dia kirim pesan kemarin, katanya ingin bicara baik-baik." "Dan kau jawab?" tanya Sukamto pelan. Lise menggeleng. "Tidak, aku hapus pesannya." Sukamto mengangguk tanpa bicara lagi, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal, bukan karena Lise masih dihubungi David, tapi karena ia tahu David tidak akan berhenti hanya dengan satu pesan. Hari itu berjalan pelan. Sukamto berangkat bekerja di pabrik seperti biasa. Lise tinggal di rumah, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca dan menulis. Namun menjelang sore, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Lise mengintip dari balik tirai. Mobil hitam mewah terparkir di luar, dan dari dalamnya muncul David dengan jas yang sama seperti sebelumnya. Lise membuka pintu sedikit. "Kau tidak seharusnya datang lagi." David tersenyum tipis. "Aku hanya ingin bicara sebentar, aku tidak akan lama, tidak ada yang perlu dibicarakan." David melangkah mendekat. "Lise, dengarkan aku tahu aku melakukan banyak kesalahan, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku masih mencintaimu." Lise menggeleng cepat. "Jangan bicara begitu." David mendesah, suaranya lebih lembut kali ini. "Kau tidak tahu bagaimana rasanya kehilanganmu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku tidak peduli dengan harta, aku hanya ingin kau kembali." Lise menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah bayangan masa lalu, luka yang belum sembuh. "Aku sudah tidak sama," katanya pelan. "Aku sudah menemukan hidup yang aku mau." "Dengan siapa?" potong David. "Dengan pria itu. Kau pikir dia bisa melindungimu dari dunia yang sebenarnya? Lise, kau tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kau terus bersamanya." Lise terdiam, ucapan itu menusuk. Ia tahu David bukan hanya mengancam dengan kata-kata kosong. Dunia yang dulu ia tinggalkan penuh dengan orang-orang yang berkuasa, yang bisa membuat hidup siapapun menjadi sulit hanya dengan satu perintah. "Pergilah, David," katanya akhirnya. Suaranya tegas meski bergetar. "Aku tidak akan kembali."
David menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan dingin, "Baiklah, tapi ingat kata-kataku, Lisa, dunia ini tidak akan membiarkanmu bahagia dengan dia." Ia berbalik dan masuk ke mobilnya, meninggalkan debu dan ketegangan di udara. Lisa menutup pintu, lalu bersandar di dinding, menahan napas yang terasa sesak. Di dadanya ada rasa takut yang lama, bukan karena David, tapi karena bayangan kemungkinan yang ia bawa. Sore itu, Sukamto pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan tasnya di kursi, lalu melihat Lisa duduk di meja makan. Wajahnya pucat. "Ada apa?" tanyanya. Lisa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya, lalu berkata lirih, "Dia datang lagi." Sukamto menatapnya tajam. "David?" Lisa mengangguk. "Dia bilang ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu maksudnya bukan itu. Dia tidak suka aku bersama orang sepertimu." Sukamto menarik napas dalam, lalu duduk di depannya. "Aku tahu orang seperti dia tidak akan berhenti. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan biarkan dia menyakitimu lagi." Lisa menatapnya, air mata mulai menggenang. "Aku takut, Sukamto, aku takut kehilangan ketenangan ini." Sukamto menggenggam tangannya. "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku tidak akan menyerah hanya karena satu orang dari masa lalumu." Lisa menatapnya lama, mencoba percaya. Tapi malam itu, saat Sukamto sudah tertidur di sofa, Lisa duduk di tepi tempat tidurnya sendiri, menatap jendela yang gelap. Ia tahu David bukan hanya datang untuk bicara, ada sesuatu yang lebih besar di balik kedatangannya, sesuatu yang mungkin akan memaksa mereka berdua kembali menghadapi dunia yang kejam. Dan di luar sana, di balik bayangan lampu kota, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari rumah mereka. David duduk di dalam, berbicara dengan seseorang lewat telepon. "Awasi mereka," katanya dingin. "Aku ingin tahu setiap langkah mereka." Telepon ditutup, dan suara mesin mobil kembali meraung pelan, menghilang di jalan gelap. Di rumah itu, angin malam masuk lewat celah jendela. Lisa menarik selimut, mencoba tidur. Tapi matanya tetap terbuka. Ia tahu ketenangan mereka perlahan mulai retak, dan kali ini, mungkin tidak semudah dulu untuk memperbaikinya. Pagi itu matahari terbit dengan cahaya yang pucat, seolah enggan bersinar sepenuhnya. Udara di rumah itu terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum terucap. Sukamto duduk di teras, memandangi jalanan yang sepi, matanya tajam, waspada terhadap setiap suara mobil yang lewat. Ia sudah merasa ada yang mengawasi, meski belum pernah melihat siapapun. Lisa keluar membawa 2 cangkir kopi. "Kau belum berangkat?" tanyanya pelan. Sukamto menggeleng. "Aku izin hari ini. Aku mau pastikan rumah ini aman." Lisa menatapnya, lalu duduk di kursi sebelah. "Kau tidak perlu khawatir berlebihan." Sukamto tersenyum tipis. "Aku lebih baik khawatir daripada menyesal." Beberapa detik mereka diam, hanya suara burung dari pepohonan yang terdengar. Lisa menggenggam cangkirnya erat, lalu berbisik nyaris tak terdengar, "Aku tidak mau kehilangan ketenangan yang kita punya." Sukamto menatapnya. "Kau tidak akan kehilangan apapun, selama kita berdua saling jaga." Namun kedamaian pagi itu tidak bertahan lama. Dari balik pagar, seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam datang menghampiri. Ia membawa amplop putih di tangannya. "Permisi, ini untuk Nyonya Lisa," katanya dengan nada datar. Lisa ragu, lalu menerima amplop itu. Pria itu hanya menunduk sebentar, lalu pergi begitu saja. Sukamto menatapnya curiga. "Apa itu?" Lisa membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada selembar surat pendek bertuliskan tangan yang sudah ia kenal. "Aku tidak akan berhenti sampai kau kembali padaku. Ini peringatan terakhir." Wajah Lisa memucat. Surat itu ditandatangani dengan nama David. Sukamto berdiri spontan. "Sudah cukup. Aku tidak akan biarkan dia mengganggu kita terus." Lisa menatapnya cemas. "Kau mau kemana?" "Ke dia," jawab Sukamto cepat. "Aku akan bicara baik-baik. Kalau perlu aku hadapi dia langsung." Lisa menarik tangannya, menggenggam erat. "Jangan, dunia dia berbeda. Dia bisa berbuat apa saja, Sukamto." Sukamto menatap mata Lisa dalam-dalam. "Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak akan biarkan seseorang mempermainkan hidup kita." Lisa menahan napas, lalu memeluknya. "Tolong, jangan pergi dulu. Kita pikirkan cara lain." Hari itu berjalan lambat. Lisa duduk di ruang tamu, memandangi surat itu berulang kali, sementara Sukamto menatap jalan dari jendela. Ada rasa marah dan takut bercampur dalam dirinya. Ia ingin melindungi Lisa, tapi juga tahu bahwa melawan orang seperti David berarti mengundang bahaya.
Sore menjelang, mereka duduk bersama di meja makan, tanpa banyak bicara, suasana hening terasa tegang. Aku punya rencana, kata Sukamto akhirnya. Lise mengangkat kepala. Rencana apa? Aku akan pergi sementara. Biar dia pikir kau sendiri, aku akan awasi dari jauh. Lise langsung menggeleng keras. Tidak, jangan tinggalkan aku. Lise, dengar. Kalau aku tetap di sini, dia akan terus menekanmu. Mungkin dia akan mencari cara untuk membuatmu menderita. Tapi kalau aku pergi, dia akan lengah, aku bisa cari tahu apa yang dia rencanakan. Lise menatapnya lama, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa sendiri lagi, aku sudah terlalu lama sendirian dulu, aku tidak mau merasakan itu lagi. Sukamto menggenggam tangannya, hangat dan mantap. Kau tidak akan sendiri, aku tetap di dekatmu, hanya tidak di depan mata. Aku ingin melindungimu dengan caraku. Dan kalau dia mencariku, bisik Lise lirih. Kau bilang padanya kau butuh waktu. Jangan lawan secara terbuka, aku akan urus sisanya. Lise menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak suka rencana ini. Aku juga tidak, kata Sukamto lembut. Tapi ini satu-satunya cara agar kita tetap aman. Malam pun tiba, mereka duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Udara malam terasa lembab, membawa aroma tanah basah. Lise bersandar di bahu Sukamto, diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan maafkan diriku sendiri. Sukamto tersenyum samar, tidak akan ada apa-apa, aku janji. Janji itu sering mudah diucapkan, balas Lise pelan. Tapi tidak untukku, jawab Sukamto. Beberapa hari kemudian, rencana itu benar-benar dijalankan. Sukamto berpamitan pagi-pagi buta, ia meninggalkan pesan singkat di meja makan, aku akan kembali setelah semuanya aman, percayalah padaku. Lise membaca pesan itu dengan mata yang sudah basah sejak sebelum subuh. Ia berdiri di jendela, menatap jalanan kosong yang mulai diterpa cahaya pagi, berharap bisa melihat sosok Sukamto sekali lagi. Tapi yang ia lihat hanya bayangan samar seseorang di kejauhan, lalu hilang di balik tikungan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, terlalu sunyi. Rumah besar itu terasa kembali seperti dulu dingin, sepi, dan menakutkan. Lise mencoba menenangkan diri, tapi setiap bunyi mobil yang berhenti di depan rumah membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, cepat atau lambat, David akan muncul lagi. Suatu sore, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Lise menahan napas, menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. Ketika pintu dibuka, David berdiri di sana dengan senyum tipis. Aku sudah bilang, kau tidak bisa terus bersembunyi dariku, katanya pelan. Lise mencoba menahan diri, tapi suaranya bergetar. Apa yang kau mau sebenarnya? David melangkah masuk tanpa diundang. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang milikku. Lise memundurkan langkah, tapi tatapannya tetap tegas. Aku bukan milik siapapun. David tersenyum dingin, kau akan sadar nanti, dunia tidak akan menerima orang sepertinya di sisimu. Cepat atau lambat, dia akan pergi dan sekarang, lihat sendiri. Lise menatapnya tajam, tapi di matanya ada bayangan ragu. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan menyusup ke pikirannya. Ketika malam tiba, ia duduk sendirian di ruang tamu, memegang surat dari Sukamto di satu tangan, dan surat ancaman dari David di tangan lain. Dua dunia yang bertabrakan, dua pilihan yang sama-sama berat. Hatinya berbisik lirih, bagaimana kalau aku kehilangan keduanya? Di luar sana, di suatu tempat di pinggir kota, Sukamto menatap layar ponselnya yang menampilkan foto rumah itu dari kejauhan. Ia tahu Lise sedang ketakutan. Tapi ia juga tahu, langkah mundur kadang diperlukan agar bisa melindungi sesuatu dengan lebih baik. Namun dalam diamnya, Sukamto belum tahu bahaya yang ia pikir bisa ia kendalikan ternyata sudah lebih dekat dari yang ia bayangkan. Kota itu malam itu tampak berbeda bagi Lise. Lampu jalan yang biasanya hangat kini terasa dingin, seolah menyorot setiap langkahnya dengan mata waspada. Setiap suara dari gesekan ranting pohon hingga deru kendaraan yang lewat membuatnya menegang. Ia menutup jendela rumah dengan hati-hati, memastikan semua gorden tertutup rapat. Namun rasa aman itu hanyalah ilusi. David terus mengawasinya dari jauh. Beberapa kali, sosoknya terlihat samar di kendaraan yang berhenti di seberang jalan. Lise merasakan jantungnya berdetak lebih kencang setiap kali melihat bayangan itu, seolah kota itu sendiri menuntutnya untuk waspada. Di suatu sore, Lise memutuskan keluar sebentar, ingin membeli beberapa kebutuhan rumah.
Ia berjalan perlahan di trotoar yang sepi, sambil sesekali melihat ke belakang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Dia sudah pergi, sekarang giliranmu. Lisa berhenti sejenak, menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Tidak, ini tidak bisa begini. Gumamnya, ia mencoba menghubungi Sukamto, tapi panggilan hanya berdering tanpa jawaban. Ia memutuskan untuk berlari kembali ke rumah. Sesampainya di teras, ia menemukan amplop putih tergeletak di depan pintu. Detak jantungnya meningkat. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat singkat, "Kau tidak bisa sembunyi selamanya." Lisa menahan napas, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman biasa. David telah kembali, lebih berani dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, Sukamto mengamati semua dari kejauhan. Ia berdiri di atap gedung kosong, melihat rumah Lisa melalui teleskop kecil yang ia bawa. Wajahnya tegang. "Dia sudah tahu aku tidak di sana," gumam Sukamto. Dia ingin membuatnya takut. Ia menepuk ponselnya, memeriksa pesan terakhirnya untuk Lisa. Ia ingin menghubunginya lagi, tapi takut memberi sinyal keberadaannya. Sukamto sadar, jika ia turun tangan terlalu cepat, David bisa saja bereaksi dengan cara yang lebih ekstrem. Hari berikutnya, Lisa mencoba menghadapi situasi itu sendiri. Ia menelpon beberapa teman dekat untuk meminta bantuan, tapi merasa tidak nyaman membuka semuanya. "Aku harus bisa mengurus ini sendiri," bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai menyusun rencana, memastikan setiap pintu terkunci, setiap kamera pengawas berfungsi, setiap jalur keluar darurat siap. Namun ancaman itu tidak berhenti. Pada malam yang gelap, seseorang mengetuk jendela ruang tamunya. Lisa menahan napas, menunduk di balik tirai. Suara itu samar, tapi ia bisa mengenali nada yang dingin dan penuh pengendalian. Ia tahu itu David. Ia berlari ke kamar mandi untuk bersembunyi, mencoba mengatur napasnya. Sukamto, yang memantau dari jauh, merasakan sesuatu yang salah. Ia bergegas ke mobil, memacu kendaraan melewati jalanan kota dengan kecepatan tinggi. Jangan sampai dia menyakitinya, gumamnya sambil menggenggam kemudi. Di rumah, Lisa menahan ketakutan, tangannya gemetar saat ia mencoba menelepon polisi. Tapi tiba-tiba ponselnya mati sendiri, lampu padam, menyisakan kegelapan yang menelan seluruh ruangan. Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan suara napas berat di luar jendela. Sukamto tiba di sekitar rumah beberapa menit kemudian. Ia melihat sosok gelap di sudut jalan yang mengawasi rumah. Tanpa ragu, ia menghampiri bayangan itu. Namun saat ia menyalakan lampu mobilnya, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan hanya rasa ketegangan yang menggantung di udara. Lisa keluar dari persembunyiannya ketika mendengar mobil Sukamto. Mereka bertemu di teras, saling menatap tanpa kata-kata, hanya ketegangan dan kelegaan yang bercampur di antara mereka. "Dia kembali," kata Lisa pelan. "Aku tahu," jawab Sukamto tegas, "tapi aku tidak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Kita harus berhati-hati." Malam itu, mereka duduk berdua di teras, menatap lampu kota yang jauh dan terang, tapi terasa sepi. Mereka sadar satu hal, David bukan hanya ancaman sesaat, tapi bayangan yang terus mengikuti. Setiap langkah mereka sekarang harus diperhitungkan. Lisa menunduk, menatap tangan Sukamto yang menggenggam tangannya erat. "Apa kita akan bisa melewati ini?" tanyanya lirih. Sukamto menatapnya dengan mata penuh tekad. "Kita harus, bersama-sama, tidak ada yang bisa memisahkan kita." Namun dalam hati Lisa, ada rasa takut yang sulit dihilangkan. Ia tahu ancaman ini lebih dari sekadar hadir fisik. Ini adalah permainan psikologis yang bisa menghancurkan kedamaian mereka kapan saja. Dan malam itu, di balik kota yang sepi, bayangan David terus mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali masuk ke hidup mereka dengan cara yang lebih gelap. Malam itu gelap pekat. Hujan rintik-rintik menimpa kota, membuat jalanan licin dan lampu jalan terlihat kabur. Lisa berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, memandangi jalan yang kosong, merasakan dingin merayap hingga ke tulang. Jantungnya masih berdebar setelah ancaman David beberapa hari terakhir. "Aku tidak bisa terus-terusan takut," bisiknya sendiri, suara hampir tenggelam oleh deru hujan. Di bawah, Sukamto menunggu di mobilnya, menatap rumah dengan waspada. Ia tahu malam ini adalah waktu yang paling rawan. David bisa muncul kapan saja. "Lisa, jangan keluar sendiri," gumamnya melalui ponsel. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Lisa menahan napas. "David," pikirnya. Ia menatap Sukamto melalui jendela,
berharap ia bisa turun secepat mungkin. Sukamto segera berlari ke rumah. Pintu depan hampir dibuka oleh tangan gelap yang mencoba menembus keamanan. Dengan sigap, Sukamto menahan tangan itu. "Berhenti!" teriaknya. David menatap Sukamto dengan dingin, matanya penuh kemarahan dan rasa memiliki yang salah arah. "Kau pikir bisa mengambil semuanya dariku begitu saja?" ucapnya, suaranya gemetar. Lisa turun tangga dengan hati-hati, mencoba tetap tenang. "David, hentikan ini, aku tidak pernah menginginkanmu kembali ke hidupku," katanya tegas. David tertawa miris. "Kau pikir kau bisa lepas dariku? Semua yang kau miliki, semua yang kau jalani, adalah milikku." Sukamto melangkah maju, berdiri di antara Lisa dan David. "Tidak ada yang milikmu. Lisa bebas memilih hidupnya sendiri, dan aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi." David mengangkat tangannya seolah ingin menyerang, tapi Sukamto tidak goyah. Dalam sekejap, ia menahan David, memaksa David mundur ke jalan licin. Hujan menambah ketegangan, tetapi Sukamto tetap fokus. Lisa merasakan adrenalinnya naik, tapi juga rasa lega melihat Sukamto berdiri untuknya. Ia mengambil napas dalam, menatap David dengan mata tegas. "Pergilah, aku memilih hidupku sendiri, bersama orang yang benar-benar peduli padaku. Kau tidak punya hak lagi." David terdiam, matanya memerah, namun ia akhirnya mundur. Tanpa kata lagi, ia berlalu di bawah hujan, meninggalkan jejak amarah dan kekalahan. Sukamto menatap David yang menjauh, kemudian menoleh ke Lisa. "Sudah aman sekarang." "Dia pergi," katanya lembut, menggenggam tangan Lisa. Lisa menitikkan air mata, campuran antara rasa lega dan kelelahan. "Terima kasih, kau selalu ada untukku," ucapnya lirih. Mereka berdiri di balkon bersama, hujan yang tadi menakutkan kini terasa menyegarkan. Kota yang semula terasa menakutkan kini menjadi saksi keberanian mereka. "Kita bisa melewati semua ini selama kita bersama," kata Sukamto, menatap mata Lisa dengan penuh keyakinan. Lisa tersenyum, kali ini tulus. "Aku siap untuk semua yang akan datang, aku tidak takut lagi." Sukamto menariknya ke pelukan, membiarkan hujan membasahi mereka, seolah mencuci semua ketakutan dan bayangan masa lalu. Malam itu, di tengah kota yang penuh lampu dan hujan, mereka menemukan kembali keberanian, cinta, dan kedamaian yang selama ini mereka cari. Dan meskipun kehidupan kota penuh tantangan, mereka tahu satu hal, selama mereka bersama, tidak ada bayangan, ancaman, atau masa lalu yang bisa memisahkan mereka. Di balik hujan dan lampu-lampu kota, Lisa dan Sukamto menatap satu sama lain, tersenyum, dan memulai babak baru kehidupan mereka bebas, berani, dan penuh cinta.